Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan. Tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya. Ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan Ketua Majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain, itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa. Ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen. Ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Itu. Terima kasih. Apa boleh menanggapi atau Izin, Bu Ketua. Silakan. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya. Iya. Bapak saudara Bentar. Memohon sebentar ya. Saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya bunyi ini. tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap, dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang Nah, disampaikan, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau Bapak Ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Rektor UGM tamat riwayatnya, karena Rektor UGM inilah alur masalahnya. Jadi teman-teman, kita sudah pada tahu bahwasanya yang dipermasalahkan saat ini ataupun yang ditanyakan masyarakat di kawasan negara kita adalah pemalsuan ijazah Jokowi ini. Jadi ya mungkin saja karena kalau bukan Ibu Rektor UGM ini pokok masalahnya yang membela dan melindungi ijazah Jokowi, namun masalah ini tidak akan terperpanjang dan Jokowi sekarang sudah langsung diseretkan ke dalam penjara. Namun karena Rektor UGM inilah yang melindungi Jokowi dengan kasus ijazahnya ini, makanya masalah ini tidak pernah terselesaikan.
Nah, jadi teman-teman ya, kalau Rektor UGM tidak langsung minta pertanggungjawabannya, maka masalah ini tidak akan pernah selesai dan kita tidak pernah mengharapkannya lagi untuk selesai masalah ini. Nah, kemudian teman-teman kata mereka di sini kalau Rektor UGM salah ya langsung dipenjara saja ataupun dipidana. Ya, karena masalah ini akan terus-menerus ketika Rektor UGM tidak akan pernah langsung dipenjarakan. Karena Ibu Rektor UGM inilah yang membuat masalah ini menjadi panjang, ya, karena dia terus-terusan dan mati-matian untuk membela dan mengatakan bahwasanya Jokowi itu adalah alumni UGM. Namun di balik itu ternyata bukan alumni UGM Jokowi ini, tetapi ijazahnya itu hanyalah rekayasa dan dibuat-buat. Mungkin ada persengkongkolan mereka Ibu Rektor UGM ini Jokowi, makanya Ibu Rektor UGM ini terus-terusan membela ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman Jokowi sudah membohongi rakyat Indonesia. Betul sekali pernyataan salah seorang ini memang betul, karena Jokowi inilah yang membuat masalah jadi panjang. Nah, dan sudah membohongi rakyat dengan memalsukan ijazahnya menjadi penjabat di negara Indonesia. Nah, jadi makanya mereka sekarang itu tidak berterima ketika Jokowi tidak diadili. Ya, mungkin menurut mereka terasa dikhianati dan diperbudak oleh Jokowi selama ini. Ya, jadi makanya mereka bilang harus langsung diadili Jokowi dan diseretkan saja. Dan semua apa yang telah diambil dari negara kita, baik itu uang ataupun aset-aset yang ada di negara kita, harus dikembalikan di negara kita yang telah diambil dari negara kita. Ya, makanya hutang-hutang kita jadi banyak karena kerja Jokowi selama menjabat adalah hanya mengorupsikan semua dana yang ada di Indonesia. Ya, jadi masyarakat merasa rugi, ya, dan biaya pajak sekarang itu sangatlah mahal. Makanya mereka merasa rugi ketika Jokowi tidak diadili, teman-teman. Nah, kami rakyat sudah nggak percaya dengan penegak hukum di negara ini. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini. Ya, mereka tidak pernah percaya lagi kepada para penegak hukum. Karena para penegak hukum ini sudah termasuk termul Jokowi dan hanya omong-omong saja dan tidak pernah ada bukti dan faktanya. Ya, dari situ kita menilai di persidangan saja mereka hanya berbicara dan tidak pernah keras dan melengsarkan langsung Jokowi ke dalam penjara. Ya, karena mereka telah mengambil uang dari Jokowi sebanyak mungkin, makanya mereka tidak bisa berkata-kata. Jadi kalau nanti Rektor UGM ternyata terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu, maka wajib hukumannya di penjara seumur hidup. Ya, betul sekali teman-teman pernyataan mereka ini. Kalau Rektor UGM sudah ternyata terbukti bahwasanya dia telah melindungi ijazah palsu Jokowi ini, maka para penegak hukum tidak boleh segan-segan untuk melengsarkan langsung Ibu Rektor ini ke dalam penjara. Karena memang betul banyak sekali yang telah dia perbuat, membuat negara kita jadi tidak pernah tenang. Nah, jadi teman-teman percuma mau bikin seribu kali acara tamu alumni disanjung oleh rektor jika tak mampu menunjukkan ijazah asli, maka artinya bukan lulusannya. Ya, betul sekali. Ya, percuma membuat 1000 kali acara temu alumni karena memang betul, ya, Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Apalah yang harus kita ambil tindakan dalam hal itu, karena Jokowi lah tidak pernah menunjukkan ijazahnya sendiri. Namun alumni yang lain terus memperjelas bahwasanya mereka lulusan UGM dan menunjukkan ijazahnya masing-masing. Bukan seperti Pak Jokowi ini yang hanya rekayasa ijazahnya dan takut menunjukkan lagi ijazahnya. Nah, jadi teman-teman semua yang terlibat harusnya diperiksa dan diadili. Jokowi, Gibran, KPU, UGM juga harus diadili. Betul sekali, ya. Semua yang terlibat dalam kasus ijazah Jokowi saat ini haruslah diadili. Ketika
tidak mau diadili, maka langsung ditangkap dan dibawakan ke dalam penjara, tidak boleh ada pertanyaan lagi. Ya, seperti Jokowi dan Gibran, KPU UGM juga harus diminta pertanggungjawabnya. Karena mereka-mereka inilah adalah pokok masalah terbesar di Indonesia. Nah, seharusnya tim RRT dan kawan-kawan minta izin ketemu Pak Prabowo, minta ketegasan dengan pengkhianatan bangsa ini. Jadi, ya betul sekali. Kalau misalnya RRT ini mengambil langkah untuk minta izin untuk datang ke rumah Pak Prabowo untuk menegaskan keadilan kepada Jokowi dan juga Gibran beserta Rektor UGM ini, maka bangsa kita jadi aman ketika Pak Prabowo mengambil tindakan untuk memakzulkan mereka semua dan langsung dicopot dari jabatan masing-masing yang melindungi ijazah palsu Jokowi. Jadi teman-teman ya, Mulyono itu sampai pengadilan pun gak akan bawa ijazahnya karena memang gak ada. Betul sekali ya, apalah yang dia tunjukkan ketika tidak ada ijazahnya sendiri ya. Itulah alasannya, makanya dia memberikan berbagai alasan untuk tidak hadir di persidangan karena memang tidak ada ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman ya, kebenaran ijazah sama dengan kejujuran pribadinya ya. Tolong DPR, DPRD, penjabat tinggi, penjabat harus bersatu dengan para rakyat supaya masalah ini benar-benar terselesaikan. Jadi teman-teman, sangat banyak janji-janji Jokowi ketika kampanye Pilpres tidak direalisasikan. Jokowi itu benar-benar penipu ulung, 280 juta orang Indonesia dikibuli semua. Betul sekali, selama menjabat Jokowi dan ada janji-janjinya kepada para masyarakat Indonesia untuk membuat pembangunan di negara Indonesia. Makanya sekarang itu yang mereka tanyakan, mana janjimu? Jangan hanya asal ngomong saja.